Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku, pada kesempatan ini kita akan membaca hadis pertama dari kitab Riyadhus Shalihin karya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. An Amiril Mu'minin, dari Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurat bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang akan dibalas sesuai apa yang ia niatkan. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya ikhlas, ingin mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha awim mar'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia, maka dia akan mendapatkan dunia, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Muttafaqun alaih. Saudaraku, Umar bin Khattab, salah seorang dari Khulafaur Rasyidin, beliau adalah orang yang pertama mendapatkan laqab atau gelar Amirul Mukminin, pemimpin orang yang beriman. Beliau juga mendapatkan gelar, nama panggilan Abu Hafs, langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafs artinya al-asad, singa, berarti Abu Hafs Pak Singa. Jadi Umar bin Khattab mendapatkan gelar Pak Singa, Abu Hafs. Gelar itu diperoleh karena Umar bin Khattab seorang yang mempunyai keberanian yang luar biasa, keras dan tegas. Namun demikian, Umar bin Khattab juga memiliki gelar Al-Faruq yang mampu membedakan antara hak dan batil. Umar bin Khattab masih mempunyai hubungan nasab, kekeluargaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Umar bin Khattab menerima hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sebanyak 537 hadis. Dan hadis itu diterima dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis ini Umar bin Khattab mengatakan, sami'atu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Berarti Umar langsung mendengar sendiri dari Rasulullah. Nah, hadis yang didengar, innamal a'malu binniyati. Innama itu mempunyai mana hasr, batasan, cuma atau hanya amal-amal itu sah, atau hanya amal-amal itu sempurna binniyati, dengan sebab adanya niat. Jadi hanya dengan adanya niat. Kemudian al-a'mal ini bentuk jamak, banyak amal, sehingga dalam kalimat ini Rasulullah menggunakan kalimat yang ada al-ma'rifah. Al-a'mal, bukan a'mal. Al-ma'rifah menunjukkan kepada hal tertentu, amal-amal tertentu saja. Jadi tidak semua amal membutuhkan niat. Jadi amal-amal tertentu. Nah, termasuk harakatul badani fatadkhulu fihal aqwal. Jadi gerakan badan, nah, termasuk bacaan-bacaan. Tetapi tidak termasuk pekerjaan hati. Al-amal yang bentuknya ma'rifah menuju kepada amal-amal tertentu. Kalau kita ambil salah satu contoh, sholat mesti niat, puasa mesti niat, zakat, haji. Tetapi ketika kita istinja tidak mesti niat. Tanpa niat, maksud dan tujuannya sudah tercapai. Beristinja dengan menggunakan air, apalagi diberi sabun, itu tidak mesti berniat, walaupun beristinja itu merupakan bagian dari syariat yang mesti dijalankan, karena suci dari najis, suci dari bangkai, darah, kotoran, itu merupakan syarat sahnya sholat. Tetapi tidak mesti berniat. Kemudian Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan bahwa zikir dengan lisan
walaupun tidak niat, itu tetap akan mendapatkan pahala, seperti umpama baca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar, atau azan, atau baca Al-Quran, walaupun tidak niat, itu akan mendapatkan pahala dan tidak wajib niat, karena baca Al-Quran, azan, zikir itu sudah otomatis merupakan ibadah. Tetapi yang merupakan kebiasaan ketika tidak diniatkan tidak akan menjadi amal ibadah. Umpama mandi hari Jumat, ketika tidak ada niat, ya berarti mandi hanya sebagai kebiasaan. Tetapi ketika mandi Jumat niat untuk mandi sunnah Jumat, maka lalu mandinya menjadi amal ibadah. Disitulah di antara fungsi niat untuk membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Fungsi niat untuk membedakan antara yang wajib dan sunnah. Kalau kita baca Al-Quran, ketika membaca Al-Quran sebagai amal ibadah harian kita, itu tidak wajib niat. Tetapi ketika bernazar baca Al-Quran, maka di situ lalu wajib niat untuk melaksanakan nazar baca Al-Quran. Di dalam memahami hadis innamal amalu binniyati, sebagian besar ulama mengartikan innama sihhatul a'mali binniyati, tetapi sebagian yang lain mengartikan innama kamalul a'mali, jadi sahnya amal hanya dengan niat, sedangkan yang lain sempurnanya amal. Nah, jadi sahnya amal menurut satu pendapat, sedangkan yang lain mengatakan sempurnanya amal. Lalu pertanyaannya, niat itu apa? Niat adalah al-qasdu, bermaksud, berkehendak. Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi illa fi shaumi waz zakati lil usri. Jadi bermaksud mengerjakan sesuatu bersamaan dengan perbuatannya, kecuali puasa dan zakat, karena sulit untuk dilakukan bersamaan, karena niat puasa mesti nginep dilakukan di malam hari, sementara puasanya di siang hari. Kemudian tempatnya niat di dalam hati, bukan di mulut, sehingga ketika terjadi pertentangan antara hati dan mulut, maka yang dihitung adalah yang di dalam hati. Kemudian
Niat sangat menentukan kita akan mendapatkan apa. Kita akan mendapatkan ridha Allah kalau kita berniat, berkeinginan, bermaksud untuk mendapatkan ridha Allah. Dan ketika kita niat untuk mendapatkan dunia, ya dunia yang akan kita dapatkan. Atau kita niat untuk mendapatkan wanita, ya wanita yang kita dapatkan. Ada sebuah kisah pada zaman Rasulullah SAW dari Ibnu Mas'ud. Ia berkata, terdapat seorang laki-laki yang melamar seorang perempuan, yang perempuannya itu dikenal dengan Ummu Qais. Lalu sang perempuan ini tidak mau nikah dengan laki-laki itu. Kemudian si perempuan hijrah bersama Nabi, dan si laki-laki ikut hijrah karena si perempuan hijrah. Maka hijrahnya si laki-laki ini karena ingin mendapatkan wanita, bukan karena mendapatkan ridha Allah. Maka yang diperolehnya, yang didapatkannya adalah wanita, bukan ridha Allah. Oleh karenanya, mari kita perbaiki niat kita dalam beribadah kepada Allah agar senantiasa mendapatkan ridhonya. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.